إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بكتاب الله جل جلاله فقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya sebagaimana takwa yang dinyatakan oleh Talaq bin Habib. Beliau berkata, taqwa an ta'mala li ta'atillahi ala nuri minallahi tarju rahmatallahi. Takwa adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk bimbingan Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tatruku ma'siyatillahi ala nuri minallah takhafu adzaballah. Dan takwa adalah engkau meninggalkan maksiat dan larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk bimbingan Allah Subhanahu wa taala karena takut akan murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan dan menegakkan sunnahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada manusia yang abadi. Setiap jiwa pasti akan meninggal dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau mengomentari ayat ini. Yang dimaksudkan ayat ini adalah setiap orang pasti akan merasakan kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari kematian, baik dia berusaha lari darinya ataupun tidak, karena setiap jiwa pasti akan didatangi ajalnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 78, Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada,
pasti kematian akan mendatangi kalian walaupun kalian bersembunyi di dalam benteng yang kokoh. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ketahuilah seperti apa kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari ini, maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita. Jika kita berbuat baik, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Namun jika kita senantiasa melakukan keburukan, bermaksiat kepada Allah, berani meninggalkan perintah Allah, berani melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan wafatkan kita di atas maksiat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih. Sesungguhnya setiap jiwa, setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi kematiannya. Imam Al-Munawi dalam kitabnya At-Taysir fir Rahman, Tafsir fi Syarh Al-Jami' Shaghir, beliau mengatakan, yamutu ala ma'asalai wa yub'asu ala dzalika, yaitu dia akan meninggal di atas kehidupan yang biasa dia jalani dan dia akan dibangkitkan di atas hal tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita sangat khawatir dan tidak ingin meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Meninggal di saat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal di saat kita meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung akhirnya. Jika orang melakukan kebaikan, maka Allah akan wafatkan di atas husnul khatimah dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Namun jika orang itu senantiasa melakukan kejahatan, Allah akan wafatkan di atas maksiat dan dia akan celaka di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara salah satu jalan agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan tidak meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, mari kita isi hari-hari yang kita lalui ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melakukan ibadah semampu kita. Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, beliau meriwayatkan hadis dari Abu Umamah, qala Rasulullah sallam, sana'ul ma'ruf taqiyya min masyara'i su'. Ketahuilah sesungguhnya orang yang suka berbuat kebaikan, yaitu menolong orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan halangi dia dari kematian yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Apa itu sana'ul ma'ruf? Sana'ul ma'ruf adalah perbuatan baik secara umum. Artinya perbuatan baik yang bisa dilakukan seseorang di dalam hidupnya, baik menolong orang lain, membantu fakir miskin, memberikan makan kepada mereka, memuliakan orang lain, berakhlak mulia, meringankan beban mereka. Dan tentu ini semua dibarengi dengan istiqamah dan konsisten di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu semua mencegah dirinya dari masyari'us su'. Apa itu masyari'us su'? Para ulama menjelaskan masyari'us su' yang pertama adalah mati dalam keadaan mengenaskan, seperti mati dalam kecelakaan, mati karena kebakaran, mati karena terbunuh dan lain sebagainya. Kemudian makna yang kedua adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah, seperti mati ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala, datanglah malaikat maut mencabut nyawanya. Kita sering mendengarkan berita orang meninggal di saat dia pesta minuman keras. Kita mendengar seseorang meninggal di kamar hotel bersama dengan seorang pelacur. Kita mengetahui, mendengar berita ada seorang pencuri meninggal karena dibuki massa karena kebiasaan dia mencuri. Wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah jauhkan kita dari kematian yang buruk ini, dan Allah jadikan kita orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Demikian khutbah yang pertama kita sampaikan. Aqulu qauli hadza wa sallallahu li wa lakum wa lisal muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan termasuk orang-orang yang diharapkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Jika Allah menghendaki kebaikan kepada hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanfaatkannya. Qalu kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah SAW, bagaimana Allah akan memanfaatkan hamba tersebut?" Qala yuwafiqu li'amalin salih qabla mautihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada hamba tersebut untuk senantiasa melakukan amal kebaikan sebelum ajal menjemputnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk meraih husnul khatimah, marilah kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengisi hari-hari yang kita lalui ini di sisa-sisa umur ini untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Demikian khutbah yang bisa kita sampaikan. Marilah khutbah ini kita tutup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita dengan kebaikan kaum muslimin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'dad-din wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ij'al hadha baladan aminan mutmainan wa sa'ira biladil muslimin amatan ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Qul innama basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid